warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang akan Ibu absen terlebih dahulu. Sambil Ibu absen, kalian siapkan alat tulisnya. Desi Gunawan, Hadir, Bu. ya. Pina Agustina, Hadir, Bu. ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sekarang tolong perhatikan Ibu terlebih dahulu. Kalian jangan dulu menulis ya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi komunikasi dalam jaringan daring atau online. Jadi, kompetensi dasarnya yaitu kalian sebagai siswa harus dapat memahami komunikasi dalam jaringan daring atau online. Nah, lalu ada tujuan pembelajaran di mana kalian harus dapat menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi komunikasi dalam jaringan daring atau online. Seperti itu. Di sini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yaitu yang satu demonstrasi, di mana Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu diskusi. Kalian dan Ibu bisa tanya jawab ya. Nah, lalu yang terakhir Ibu akan memberikan penilaian dengan cara memberikan tugas di akhir materi ya. Sekarang kita masuk ke materi komunikasi dalam jaringan yaitu daring atau online. Sekarang kalian boleh mencatat yang penting-pentingnya saja ya. Nah, komunikasi dalam jaringan daring atau online itu komunikasi di mana dari sejak manusia dilahirkan ke dunia ini mereka mengenal komunikasi. Lalu ada dua pengertian mengenai komunikasi menurut para ahli, yaitu yang ke satu Effendi. Nah, menurut Effendi sendiri yaitu komunikasi adalah penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak dalam situasi yang tertentu. Komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Nah, jadi kalau menurut ahli yaitu Effendi, jadi komunikasi yaitu proses penyampaian pikiran. Nah, sedangkan di sini ada menurut Handoko. Nah, kalau menurut Pak Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan informasi dari seseorang ke orang lain. Nah, jadi pemindahan informasi dari seseorang ke orang lain, kayak gitu. Nah, pengertian komunikasi dalam jaringan atau daring sendiri yaitu komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui jaringan internet. Nah, jadi yang disebut daring atau online yaitu melalui internet, kayak gitu. Lalu di sini ada jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi dibagi menjadi dua. Yang ke satu yaitu komunikasi lisan atau verbal, di mana komunikasi menggunakan kata-kata baik hal itu diucapkan maupun lisan. Nah, yang kedua yaitu komunikasi nirkata atau non verbal. Jadi, komunikasi menggunakan bahasa tubuh, gerak atau gambar, kayak gitu. Sini ada contoh jenis komunikasi daring. Nah, yang satu adalah serentak, di mana serentak yaitu
komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata, yaitu real time. Nah, contohnya seperti kita chattingan, video callan. Nah, di situ kan kalau chattingan kalian online, mereka online kayak gitu. Video call juga sama, cuman kalau video call kan bedanya itu menghasilkan gambar. Nah, di dalam waktu yang sama, jadi mereka jarak jauh itu bisa melihat kita. Nah, dalam bentuk gambar dan ucapan atau suara kayak gitu. Kalau chattingan itu kan cuman chatan doang, kata-kata doang kayak gitu. Lalu di sini ada juga yang dimaksud komunikasi serempak, di mana komunikasi serempak itu menggunakan jaringan internet, tapi tidak menggunakan kayak misalkan aplikasi. Tapi di sini yang dimaksud komunikasi serempak yaitu yang disediakan oleh internet, misalnya email, forum, atau rekaman simulasi visual. Ya, lalu menulis dokumen daring melalui Word, dan web kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa fungsi komunikasi antara lain sebagai berikut. Ada 3 ya, anak-anak. Yang ke-1 sebagai informasi. Jadi, komunikasi membantu proses penyampaian informasi kayak gitu. Yang kedua yaitu sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Yang ketiga, komunikasi yaitu sebagai motivasi. Nah, dalam motivasi di sini yaitu komunikasi membantu perkembangan motivasi kinerja jika itu di bawah standar kayak gitu. Jadi menimbulkan semangat baru. Nah, anak-anak coba kalian jelaskan mengenai pengertian komunikasi dalam jaringan. Nah, silakan, boleh siapa aja? Nah, silakan Vina Lustina. Komunikasi dalam jaring, daring atau online adalah pesan informasi untuk menyampaikan pesan dari seseorang ke orang lain. Nah, seperti itu penjelasannya. Ibu akan menyimpulkan mengenai komunikasi dalam jaring atau online. Di sini adalah proses cara penyampaian informasi atau pesan dari seseorang ke orang lain dengan melalui jaringan internet. Nah, lalu ada 2 jenis komunikasi dalam jaringan, yaitu yang satu komunikasi serempak, yang maksud contohnya yaitu chattingan atau video callan. Lalu yang kedua tidak serempak, di mana yaitu contohnya seperti email, form, atau rekaman simulasi. Nah, di sini juga ada fungsi komunikasi dalam jaringan, yaitu sebagai informasi, kendali, dan motivasi. Nah, lalu Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk penilaian. Sekarang tugas dari Ibu ada 3 poin. Boleh kalian catat. Yang ke-1 yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai komunikasi daring. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai komunikasi daring. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis komunikasi daring berdasarkan metode penyampaiannya. Yang ketiga, apakah kelebihan dari komunikasi daring bila dibandingkan dengan komunikasi konvensional? Nah, udah seperti itu. Ada 3 tugas saja. Nanti tugasnya kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Nah, Ibu akan memberikan alamat untuk kalian belajar. Ada di sini dari Menteri Kependidikan dan Kebudayaan memberikan alamat atau pendukung buat kalian belajar ya. Ini alamatnya yaitu pusdatin.web.com. Lalu yang kedua ada yaitu http
rumah belajar. Nah, kalian bisa baca-baca materinya di alamat ini ya. Sudah ditulis? Silakan tulis dulu untuk tugasnya. Nah, coba Ibu lihat terlebih dahulu. Ya, sudah dicatat. Coba. Ya, nah jadi nanti tugasnya kalian kerjakan ya. Nah, untuk materi komunikasi dalam jaringan daring atau online, Ibu tutup cukup sekian saja. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, sekian anak-anak, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Semoga kalian minggu depan bisa mengikuti mata pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.